Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan LKS ulangan harian 4 materi IPS. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Dari soal tersebut, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa itu disebut sebagai kegiatan apa? Nah, ada 4 pilihan. Ada sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang manakah pengertian yang tepat? Yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik barang maupun jasa. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, agen, pedagang besar, dan pedagang eceran merupakan pelaku ekonomi yang disebut sebagai apa? Diingat-ingat, kalau agen, pedagang besar, dan eceran itu adalah pelaku distributor. Kenapa? Karena mereka itu yang mendistribusikan barang dagangan mereka dari produsen kepada pembeli. Pembeli ini bertindak sebagai konsumen, jadi mereka sebagai perantaranya. Diingat kembali pengertian distributor. Distributor itu adalah pihak yang mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Gitu. Jadi mereka adalah distributor. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi harus memiliki rasa apa yang harus dimiliki setiap orang, yaitu rasa tanggung jawab. Jadi, setiap orang itu melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi terkadang dalam melakukan kegiatan ekonomi, kepentingan seseorang itu berbenturan dengan kepentingan orang lain. Jadi maka dari itu diperlukan rasa tanggung jawab dari setiap orang agar tidak merugikan orang lain. Itu ya. Terus nomor 4 sekarang. Kegiatan ekonomi yang sedang dilakukan orang pada gambar tersebut adalah, itu dia sedang ngapain? Ya, dia sedang menjahit. Nah, menjahit ini dilakukan dengan mengubah kain menjadi pakaian yang siap pakai. Kegiatan tersebut berarti kegiatan produksi. Kenapa kok disebut kegiatan produksi? Karena menambah nilai guna barang yang awalnya itu hanya kain biasa yang tidak bisa dipakai menjadi pakaian yang bisa dipakai dan lebih berguna. Jadi ada penambahan nilai. Selanjutnya nomor 5. Sikap pelaku usaha ekonomi yang baik dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya yaitu, jawabannya adalah saling menghargai satu sama lain. Jika setiap pelaku usaha tidak saling menghargai, tentu akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan ada banyak pelaku usaha ekonomi yang sejenis. Jadi kita harus saling menghargai. Itu ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke Romawi 2. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan produksi dan beri contohnya. Pengertian produksi dulu. Produksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat. Itu pengertian dari produksi. Seperti tadi contohnya menjahit tadi, yaitu menambah nilai suatu barang yang awalnya kain menjadi pakaian. Terus ada lagi menciptakan barang baru, contohnya membuat tempe, menggiling biji kopi, gitu. Terus kalau yang mengolah kelapa menjadi minyak itu menambah nilai, gitu ya. Itu contoh-contoh produksi. Selanjutnya, mengapa orang melakukan kegiatan konsumsi?
Orang melakukan kegiatan konsumsi karena manusia membutuhkan sesuatu untuk tetap hidup. Konsumsi dalam artian manusia menggunakan produk, jasa, ataupun lainnya itu untuk memperoleh kepuasan dan tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya sesuai yang diinginkan. Jadi itu tadi kenapa orang itu membutuhkan kegiatan konsumsi ya untuk bertahan hidup. Seperti contohnya itu makan, minum itu. Terus ada juga yang ketika menggunakan produk itu untuk memperoleh kepuasan dan tingkat kemakmuran. Contohnya mau beli baju, beli sepatu. Nah, itu kegiatan konsumsi. Selanjutnya, soal berikutnya, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan orang lain? Yang pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang kedua, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dan meniru sikap positifnya. Ketika kita tidak iri dengan pesaing kita, maka yang kita ambil itu adalah sikap positifnya, yang kita contoh sikap positifnya. Oh, orang ini semangat. Nah, kita juga harus ikut semangat. Seperti itu. Itu maksudnya sikap positifnya seperti itu ya. Yang terakhir, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Bersaing dengan sehat. Jangan saling curang-mencurangi. Akhirnya merugikan, gitu ya. Selanjutnya, nomor 4. Apa yang terjadi jika tidak ada penerapan tanggung jawab oleh para pelaku usaha? Yang pertama, ketidakharmonisan dalam hubungan antar masyarakat. Maksudnya ketidakharmonisan ya mudah bertengkar seperti itu. Dan sering terjadi konflik. Ada masalah sedikit jadi besar. Tuh. Terus yang kedua, kekacauan terjadi di mana-mana. Ya karena terjadi konflik itu tadi, jadinya akhirnya kacau balau di mana-mana. Kurangnya tanggung jawab itu tadi ya. Terus yang ketiga, tidak adanya kerukunan antar masyarakat. Akhirnya persatuannya juga akan terganggu. Terus hidup menjadi tidak tenang. Nah, karena tidak ada tanggung jawab itu tadi. Jadinya akhirnya tidak tenang hidupnya. Terus tidak akan tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Karena tidak tenang, akhirnya karena tidak tertib dan aman, akhirnya hidupnya tidak tenang. Itu soal nomor 4. Selanjutnya soal terakhir. Sebutkan peran pelaku kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Yang ini boleh dijawab berbeda ya. Yang pertama bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Terus meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini tidak harus sama persis, silahkan boleh dijawab yang lain. Peran-peran kegiatan ekonomi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi yang disebutkan bukan produksi, konsumsi, distribusi, bukan itu ya. Tapi perannya produksi, konsumsi, distribusi itu tadi dalam menyejahterakan masyarakat. Itu, oke? Itu pembahasan kali ini IPS-nya. Lakukan koreksi dan pembetulan bagi yang salah. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.